Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang di AIM Podcast. Di sini, di AIM Podcast ini kita kedatangan tamu spesial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa, saya perwakilan dari MPK SMP 207. Silakan Ibu, Kak, tolong memperkenalkan dirinya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mira. Saya bertugas di Puskesmas Rengseng sebagai Kepala Puskesmas Rengseng. Hari ini saya juga bareng nih sama teman saya. Yuk kenalan yuk Bang, namanya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kak Dadang sebagai petugas di Puskesmas Kelurahan Rengseng. Di sini kita dengan Bu Dokter. Ya, Bang Dadang ini perawat kesayangan kita. Nah, ini mungkin yang akan sering ketemu nih sama teman-teman di 207 ya. Baik, terima kasih. Selamat datang ya Bu Dokter dan Kak Dadang sudah datang ke SM Podcast Ismail Marzuki SMP 207. Di sini aku bakal nanya-nanyain beberapa pertanyaan nih. Mohon dijawab ya. Di sini kan ada kegiatan-kegiatan puskesmas ya. Biasanya kan juga kunjungan ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya tuh ada kegiatan screening. Tujuannya tuh untuk apa sih Kak Dadang? Tujuannya itu sangat untuk memeriksa kesehatan peserta didik, apalagi khususnya peserta didik yang terbaru. Dan juga kita ada dua kegiatan, itu penjaringan yang anak murid baru dan anak murid yang berkelanjutan seperti kelas 8 dan 7, kelas 9 itu dilakukan di Januari tahun 2025 nanti. Berarti di tahun ini juga ada screening kesehatan juga ya Kak? Iya. Untuk tahun ini ya untuk khusus kelas 7 dan kita ada pemeriksaan anemia atau HB. Itu dilakukan setiap ajaran baru. Nah ya, terus di sini kan tadi ada anemia nih, biasanya kan terjadi di beberapa kayak seusia aku tuh pasti banyak banget ya kayak kasus-kasus anemia. Terus juga di sekolah kami juga ada program kayak setiap sekali seminggu itu kita bakal dikasih obat penambah darah. Kira-kira Bu Dokter atau Kak Dokter tahu nggak sih fungsinya tuh buat apa sih penambah darah? Nah, ini tadi udah disinggung nih sama Bang Dadang ya, kita mau ada program screening ya. Nah, sebenarnya screening itu adalah untuk mencegah penyakit. Jadi gunanya screening itu kita mengetahui ada penyakit apa sih, atau misalnya ada sakit apa sih teman-teman gitu ya. Nah, screening kesehatan itu nanti ada kesehatan fisik sama screening kesehatan mental gitu ya. Nah, itu nanti ada penyakit menular yang tidak menular gitu. Nah, untuk pemberian tablet tambah darah atau anemia itu sebenarnya adalah program untuk pencegahan stunting gitu ya. Kalau teman-teman remaja putri kan biasanya keluar darah haid ya setiap bulan gitu, dan biasanya karena hormonalnya tuh masih belum seimbang, itu darah haidnya banyak. Nah, itu kalau misalnya tidak maksudnya tidak diterapi dengan baik, itu bisa menjadi anemia. Gejala anemia apa sih? Itu biasanya lemas, pusing, kunang-kunang gitu ya, kayak pucet gitu ya, ngantuk gitu. Nah, kalau misalnya berlanjut itu bisa menyebabkan gangguan belajar juga. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika misalnya remaja putri ini nanti ke depan akan menikah, hamil, melahirkan, itu juga bisa anaknya tuh jadi stunting. Nah, stunting teman-teman udah pada tahu lah ya, anaknya itu pendek, kurang gizi. Nah, makanya pemerintah itu ngasih tablet tambah darah untuk remaja putri dari SMP nih, kelas 1. Gunanya nanti biar kalau kita ke depan menikah, hamil, melahirkan, anak yang kita hasilkan itu bebas dari stunting. Makanya penting banget ya, jangan lupa minum obat tablet tambah darahnya 1 minggu sekali gitu. Ada tambahan nggak Kak? Sudah. Oke. Biasanya kan remaja putri kan nggak tahu ya Bu, cara mencegahnya itu gimana sih, kita harus apa nih kalau misalnya kita terkena anemia, itu biasanya kita harus ngapain dulu? Oke, jadi kalau misalnya tadi kan udah dikasih nih tablet tambah darah ya, 1 minggu sekali, itu pencegahan tuh ya. Terus yang kedua,
jangan diet sembarangan. Nah, yang kedua ini nih yang biasanya teman-teman suka kayak aduh pengen kurus, pengen cantik gitu ya. Nah, terus udah nggak makan gitu. Itu salah. Sebenarnya harusnya teman-teman makan porsinya cukup, terutama yang membentuk zat besi. Kalau misalnya teman-teman jadi anemia, itu bisa jadi gangguan belajar, malah tambah nggak cantik. Bukannya pengen cantik malah jadi nggak cantik. Karena apa? Karena lemes, karena pucet gitu ya. Ya, makasih ya Bu Dokter atas penjelasannya. Terus di situ tadi kan Bu Dokter jelasin ada pencegahan penyakit menular sama tidak menular. Pencegahan penyakit itu kan biasanya menular, apalagi kan di sekitar umur aku lagi masa-masa pubertas. Itu tuh kita gampang tertular juga nggak sih, Bu Dokter? Banget ya. Jadi penyakit menular apa aja sih? Jadi penyakit yang bisa ditularkan antar manusia gitu ya. Nah, seperti apa? Misalnya TBC. Ya, TBC itu banyak ya sebenarnya di lingkungan kita tuh Indonesia tuh nomor 2 di Indonesia. Nah, itu bisa ditularkan lewat batuk. Nah, ini banyak sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah. Jadi kalau misalnya ada yang keluhan batuk lebih dari 2 minggu, terus demam, panas dingin 2 minggu, datang aja ke puskesmas. Apalagi anak-anak di sekolah itu kan rawan ya, gitu, banyak aktivitas, capek gitu, nah itu mudah tertular. Atau misalnya apa, DBD, itu penyakit menular juga, ditularkan lewat nyamuk gitu ya. Nah, ada penyakit tidak menular ya, nanti mungkin diteruskan nih sama Kak Dadang. Ya, kalau untuk penyakit tidak menular ya contohnya seperti hipertensi dan diabetes, seperti itu jantung. Nah, itu sebenarnya bisa dicegah dengan ya gaya hidup dan pola hidup seperti itu. Nah, makanya kita ada program yang kalau di tingkat remaja itu namanya di Posyandu Remaja. Nah, di situ nanti kita setiap wilayah mempunyai, dan itu biasanya yang di wilayah itu ya khusus ya remaja, berarti yang hadir remaja. Kan ada di Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, itu khusus yang lansia seperti itu. Itu juga bisa dicegah ya kita melalui yaitu setiap bulan kita lakukan screening lah intinya, screening di Posyandu. Oke, jadi teman-teman semua jaga kesehatan semuanya ya, biar kesehatan kita juga selalu sehat-sehat. Terus di sini kan tugas dokter itu biasanya kan selain mengobati orang juga ada kegiatan-kegiatan lain ya. Contohnya tuh apa sih Bu Dokter, Kak Dokter? Oke, kegiatan kita tadi udah diinfoin ya, terutama adalah pencegahan. Jadi tugas puskesmas itu bukan cuma mengobati gitu ya, terutama adalah pencegahan. Nah, Bang Dadang ini rajin nih ke sekolah-sekolah ya, apa tadi screening gitu ya, terus ada pembentukan kader kesehatan remaja gitu, terus pembinaan PMR gitu ya, biar apa? Biar teman-teman juga aware tentang kesehatan. Itu salah satu tugas puskesmas gitu ya. Ada tambahan nggak? Oke ya, jadi itu tugas kita sebenarnya ada pencegahan utamanya. Oke, makasih ya Bu Dokter, Kak Dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke teman-teman semua, makasih ya sudah menonton kami di I'm Podcast. Jangan lupa untuk menonton terus. See you besok. Bye-bye.